memaafkan tadi. Kalau semua urusan selesai dengan memaafkan, kalau bagaimana kaitannya dengan hukum-hukum syariat Islam terhadap orang-orang yang berbuat salah? Kalau diselesaikan dengan memaafkan, karena seperti kata Ustaz, sudah walaupun berat, memaafkanlah, kan begitu. Tapi apakah itu dapat menyelesaikan masalah? Karena ada hukum-hukum Islam lagi bagi orang-orang yang bersalah. Tentu ada hukum-hukum seperti kisos dan sebagainya. Bahkan kejadian di suatu pasar yang mana muslimah diganggu oleh orang-orang non-muslim sehingga ini diadukan, maka seluruh non-muslim yang gara-gara satu orang menganiaya atau membuat tidak senang muslimah tadi habis diperang atas perintah Khalifah kalau nggak silap kemarin. Jadi kalau kenapa nggak Khalifah itu bilang maafkanlah? Karena mungkin mereka tidak tahu, kan gitu, sehingga kita maafkan. Tapi ternyata tidak usah, ternyata harus diperangi. Nah ini jadi seperti yang dikatakan dari ibu tadi, bahwasanya maafkanlah, sementara tidak akan memberikan efek jerah bagi orang tersebut. Jadi hubungannya dengan hukum-hukum syariat Islam itu mana statusnya lebih tinggi, memaafkankah atau dipakai hukum-hukum syariat tadi supaya ada efek jerah bagi yang berbuat kesalahan? Demikian Pak Ustaz, terima kasih. Begini, persoalan orang yang kita maafkan tadi itu tidak lagi menjadi tanggung jawab kita, itu kembali kepada Allah. Artinya jangan lagi kita hukum dia dengan kebencian kita tadi, sehingga ini juga menyulitkan dia dan kita. Artinya begini, apakah dengan kemaafan itu berarti selesai semuanya? Ada yang selesai, tapi juga harus ada yang ditindaklanjuti dengan hukum. Artinya boleh selesai secara duniawinya selesai, tapi secara hukumnya tetap juga ada diproses. Bukan berarti semuanya begitu dimaafkan selesai sudah, maka apa bisa jadi kembali perbuatan itu berulang lagi kepada hal-hal yang lain gitu. Makanya ini juga Islam mengajarkan hambanya, Islam mengajarkan kepada umatnya menjadi orang yang pemaaf. Kalau sudah pemaaf, berarti tidak ada lagi dendam di sana sini, yang akhirnya dia akan menjadi sebuah kebaikan di tengah-tengah umat kita. Nah, kalau seandainya penyakit ini terus menghinggapi diri kita, itu tetap menjadi beban buat kita. Ya, tetap menjadi beban buat kita. Artinya tugas kita selesai, memberikan kemaafan kepada orang lain. Masalah dia tadi ada efek jerah, itu bukan porsi kita lagi ngurusnya. Nah, itu sudah kembali kepada dirinya dan kepada pihak yang lain. Jadi itu dia. Apakah ini bisa terjadi berulang? Dan itu juga tidak bisa kita pastikan juga. Yang sudah kita buat baik pun belum tentu juga itu bisa berjalan dengan baik. Intinya kemaafan itu adalah sebuah sikap mulia yang kita tunjukkan kepada orang lain karena sesama hamba. Masalah apakah ini tidak mendatangkan efek jerah, akan muncul berulang kembali perbuatan-perbuatan itu karena dan dimakan selesai kok, ada lagi masalah besok buat lagi. Itu kembali kepada dirinya juga orang lain tadi yang melakukan itu. Seharusnya dia bisa mengevaluasi, mengkoreksi dirinya. Begitu dia dimaafkan, dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Tapi karena memang dia masih di sifat-sifat apa tadi, sifat syaitan tadi, itu bisa berulang kali balik. Nah, jadi contoh gini,
kami nggak kasih zakat Ustaz seorang itu, memang dia kategori miskin, dia nggak mampu itu, nggak kami kasih dia beras zakat. Kenapa? Kerjanya mampu aja. Nah gitu. Tidak ada kewenangan badan amil untuk tidak memberikan itu. Kita bukan menghakimi. Tugas kita ini memberi, menyalurkan. Persoalan dia mampu itu urusan dia. Tapi dengan kita berikan seperti ini menjadi sebuah dakwah dakwah bilhal. Akhirnya seolah dengan cara seperti itu dia bisa berubah. Itulah hebatnya Islam ini. Dengan pintu maaf yang kita berikan, seharusnya ini menjadi spirit perubahan terhadap orang yang akan melakukan perbuatan maksiat dan jahat. Tapi tidak tertutup kemungkinan walaupun diberikan kemaafan, orang tadi bisa berbuat berulang yang sama. Tidak ada jaminan untuk itu memang Pak. Gitu. Ngapain dikasih orang itu? Nggak pernah bayar. Ini mau kita kasih zakat pula. Nah, ini berarti kita sudah sama dengan Allah menghakimi. Padahal belum tentu kita ini lebih baik dari dia. Seorang pelacur bisa masuk surga karena menolong seekor anjing yang mati kehausan, hampir mati kehausan. Bukan karena ibadahnya, tapi menolong anjing yang hampir mati kehausan tadi. Jadi kita tidak tahu amal mana yang bisa menyebabkan dan menjadikan kita masuk ke dalam surga. Termasuk memaafkan benar persoalan yang sulit dan tidak gampang dan mudah untuk dilakukan. Tapi itulah kelebihan dan tantangan yang Allah berikan. Orang yang memberikan maaf terdahulu sebelum orang datang meminta maaf kepada dirinya, itu jauh lebih mulia dibandingkan dia diminta maaf, diizinkan dulu baru dia berikan. Apakah ini membiarkan semacam pembiaran terhadap perbuatan-perbuatan yang tak baik? Itu kembalinya kepada diri masing-masing. Saya kira itu.